Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Kita masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Kasih Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu tetap melimpah bagiku. Mari Tuhan perkenankan setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan bersama Engkau. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mari jemaat Tuhan katakan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Mari jangan pernah ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu
baik gunung maupun lembah, ada Tuhan dalam hidup ini. Perkenananmu yang teguhkan, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Kami mau lewati Tuhan, lewati semua. Kami butuh perkenanan, perkenanan-Mu yang teguhkan. Mari jemaat Tuhan katakan lebih lagi, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Sekali lagi anugerah-Mu atas jemaat di tempat ini. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu kami butuh. Kami butuh Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan perkenankan hidup kami Tuhan. Mari bersama di tempat ini. Kami penuh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan di pekerjaan kami. Haleluya. Mari perkenan Tuhan akan setiap kami Tuhan. Perbuatan kami, tingkah laku kami Tuhan, perkataan kami Tuhan, apa yang ada di pikiran kami, rencana-rencana yang ada di hati kami, bahkan keputusan-keputusan yang keluar dari mulut kami. Perkenan Tuhan, perkenan Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan kami bersorak-sorai karena Tuhan baik dalam hidup kami. Biar Engkau disukakan pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Yuk sama-sama. Sorak-sorai muliakan nama-Nya, tergerakkan kita, bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya
muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Yesus, Kau makhluk langit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Engkau pengharapan, ya Tuhan. Amin. Para papa, sama-sama Bapak Ibu. Para papa, para papa, para papa, para papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Amin. Mari masuk kemuliaan Tuhan, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama. Para papa. Sekali lagi. Para papa. Haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Jangan pernah lelah di ladang Tuhan. Amin. Yo, yang di atas tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Amin. Yo, sukacita di hadapan Tuhan. Katakan, janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang mengawal. Amin. Yang mengajar dan menopang. Janganlah bekerja bersama Tuhan yang selalu sama-sama. Letakkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Mari sama-sama dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Letakkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Mari jemaat Tuhan, jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Haleluya. Yang bekerja dan menopang. Oh, jangan lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu. Amin. Atas segalanya. Menjadi siap dibangun. Kami rindu dibangun Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas. Boleh tepuk tanganin. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Kami siap Tuhan. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, yang siap dibangun beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sekali lagi yuk kita diam di hadirat Tuhan, nikmati akan kasih Tuhan dan firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Biar jadi teguran yang baik, jadi hal yang positif dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, di hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan. Biar ini jadi kerinduan kita siang hari ini. Kudusmu sekarang. Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu. Mari yang ingin dipenuhi Tuhan dengan kasih yang baru, pujikan ini. Utusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Ini rindu kami. Diam di hadirat-Mu.
Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Semangat ini Tuhan. Ini angkat tangan kami Yesus. Saya ajak setiap jemaat boleh angkat tangan sama-sama. Haleluya. Ku rasakan kasih yang alir Tuhan dari tempat ini. Mari penuh Tuhan, penuh dengan kasih-Mu. Mari penuh Tuhan tempat ini Tuhan. Rasakan kasih-Mu. Yes God, yes God. We believe God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siang hari ini sungguh kami lebih lagi rindu menikmati akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu sebagai Gembala Agung kami. Engkau penuhi setiap kami dengan hadirat Tuhan. Agar kami dapat menangkap apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami mau menjalani seluruh aspek hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam segala kondisi kehidupan kami, biar Engkau menjadi Tuhan kami. Engkau menjadi Raja kami. Engkau menjadi pemimpin kami. Engkau menjadi Gembala Agung kami yang menggembalakan hidup kami. Berfirmanlah bagi kami, pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang spesial. Ini hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Tapi setiap umat-Mu yang ada pada saat siang hari ini, biar mereka dapat menikmati akan persekutuan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka mengalami kelepasan yang daripada Engkau, mereka mengalami kelegaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau sedang kerjakan itu atas setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa ketika saudara dan saya memiliki kerinduan yang besar. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Ketika saudara merasakan Tuhan dekat dengan saudara dan saya, pasti ada sesuatu yang beda. Dan siang hari ini izinkan
Dia sebagai gembala agung kita. Dia berfirman untuk kita semua. Saudara, tema pada saat siang hari ini adalah melewati masa ujian. Nah, sebelum saya akan membahas tema ini dan memberikan satu pertanyaan, saudara-saudara, ada pertanyaan yang sebelumnya pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu bagaimana Abraham menyikapi masa ujian yang sedang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupannya. Itu ada 4. Yang pertama, dia tetap bersikap aktif, bukan pasif. Yang kedua, dia tetap berdoa dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, dia tetap takut, hormat dan taat kepada Tuhan. Dan yang keempat, dia tetap memiliki perkataan iman. Nah, siang hari ini pesan Tuhan yang mau saya sampaikan melalui pertanyaan yang kedua adalah, apa yang terjadi setelah Abraham dia berhasil melewati dalam masa ujian di dalam kehidupannya. Saudara, ada firman, ada berita pengharapan. Pasca kita dapat melewati dalam masa ujian di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Percayalah itu. Karena firman ini tidak hanya berlaku untuk Abraham, tetapi juga berlaku untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, Alkitab berkata, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Puji Tuhan. Saudara, itu beberapa ayat yang bisa kita baca. Mari sekarang kita akan melihat satu persatu. Apa yang terjadi setelah Abraham dia berhasil, saudara-saudara, melewati dalam masa-masa ujian di dalam kehidupannya. Kita tahu persis tentang peristiwa ini. Ini ujian, cobaan yang dialami Abraham ini sangat luar biasa. Saya yakin kalau dibandingkan dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini, pasti tidak seberat seperti apa yang Tuhan minta untuk Abraham memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran. Itu ujian yang sangat berat. Tapi puji nama Tuhan, paling tidak ada 4 hal tadi yang saya sampaikan. Pada akhirnya dia bisa melewati. Nah, hari ini Tuhan akan mengajar kepada kita pasca bagaimana Abraham dia bisa berhasil ketika melewati dalam masa ujian hidupnya. Ada beberapa hal, poin yang akan kita perhatikan. Yang pertama adalah
Tuhan menyediakan. Dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 tadi yang kita baca tadi. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan apa? Tuhan menyediakan pertolongannya. Itu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Dengan kata lain, Tuhan dia selalu sediakan jalan keluar. Coba saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan tadi pembacaan firman Tuhan. Bagaimana Abraham dia sudah siap untuk menyembelih, mengorbankan anaknya. Tetapi tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Sebab aku tahu bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu kepadaku. Dan saudara pada saat akan menyembelih, tiba-tiba ada suara domba yang tersangkut. Dan kemudian dia ambil itu dan dia sembelih, dan dia jadikan korban bakaran kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-4, langsung saja dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16, firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, dia sebagai imam besar kita, dia juga turut merasakan kelemahan yang saudara alami. Pada saat saudara mengalami ujian, pada saat saudara mengalami cobaan, dia juga turut merasakannya. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini bedanya kita dengan imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus. Apa saudara bedanya? Kalau kita bisa berbuat dosa pada saat dalam masa ujian, dalam masa cobaan. Tetapi dia sebagai imam besar kita, yang turut merasakan apa yang saudara rasakan hari-hari ini. Dia tidak berbuat dosa. Itu sebabnya dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi pasca Abraham dia bisa melewati dalam masa-masa ujian dalam kehidupannya, dia punya keberanian, makin punya keberanian untuk datang di hadapan Tuhan. Dia tetap mau berdoa, dia tetap mau sembahyang, Alkitab berkata. Bahkan dia mau menyembah Tuhan di tengah-tengah masa ujian yang sedang dia alami. Saudara-saudara, ayo di tengah-tengah pergumulan hidup saudara, masa ujian saudara, miliki keberanian untuk datang di hadapan Tuhan. Karena ada tujuannya ketika saudara punya keberanian datang kepada Tuhan. Tujuannya apa? Dikatakan dalam ayat yang ke-16, supaya kita menerima rahmat, ini yang pertama. Dan yang kedua, menemukan kasih karunia. Tidak hanya menerima rahmat, tetapi juga menemukan kasih karunia. Untuk apa saudaraku? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ternyata untuk mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, kita butuh menerima rahmat dan menemukan kasih karunia-Nya. Itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Makanya Alkitab berkata, yang pertama, Tuhan menyediakan. Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Saudara dan saya perlu menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Tidak peduli situasi, kondisi apapun juga, tapi yang jelas Alkitab berkata untuk dapat mendapatkan pertolongannya kita pada waktunya. Itu butuh sekali lagi namanya kita saudara menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun juga, dua hal ini tidak boleh lepas dalam kehidupan kita.
Termasuk sekali lagi dalam masa ujian yang paling berat dalam hidup saudara. Justru jangan jauh dengan Tuhan, tapi makin dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ini nanti saudara akan tadi menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Sehingga tidak heran pertolongannya itu datang tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Apa yang terjadi setelah Abraham berhasil melewati masa ujian di dalam hidupnya? Yang kedua, ada berkat Tuhan di balik masa ujian yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Abraham. Ada berkat Tuhan. Mazmur 3 ayat yang ke-9 dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita tahu pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Sama seperti tadi Abraham. Ketika dia mau menyembelih anaknya tiba-tiba, ya, pertolongan itu datang lewat apa? Domba yang tersangkut. Saudara-saudara, yang kedua ada berkat Tuhan. Di balik masa ujian yang sedang Abraham alami. Dalam ayat yang ke-17a, tadi dikatakan dalam kitab Kejadian tadi, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Pasca dia bisa melewati masa ujian di dalam kehidupannya. Dia menyediakan berkat yang melimpah-limpah. Saya nangkep poin ini, saudara, ada berkat yang tak terduga. Jadi saudara jangan bayangkan berkat itu hanya berupa materi. Apa yang dialami Abraham itu juga berkat yang sangat luar biasa ketika Tuhan menyediakan anak domba. Domba jantan itu. Itu berkat yang sangat luar biasa. Saya nangkep ada berkat yang tak terduga. Saya yakin Abraham tidak pernah memikirkan nantinya akan ada domba yang akan menggantikan anaknya ketika dia persembahkan sebagai korban bakaran. Tidak pernah terpikirkan di dalam kehidupan Abraham. Tetapi tiba-tiba ada berkat yang tak terduga. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Perhatikan, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini berkat yang tak terduga. Abraham mengalami itu. Pasca dia bisa melewati dalam masa ujian di dalam kehidupannya. Jangan lupa saudara, ini enggak cukup hanya untuk Abraham, tapi ini untuk saudara dan saya. Siap-siap terima berkat yang tak terduga manakala saudara dan saya mampu melewati masa ujian di dalam kehidupanmu. Siap saudara ya? Ayo. Kita nikmati sepanjang tahun ini, di tengah-tengah masa sulit. Salah satunya karena corona. Ini merupakan ujian dalam setiap hidup kita. Belum ujian-ujian yang lain. Saudara-saudara, ya, belum ujian yang lain. Tentu ada banyak ujian, tetapi Alkitab mencatat begitu saudara dan saya mampu melewati masa-masa sulit dalam ujian hidupmu. Tuhan berkata, Dia tidak hanya menyediakan tetapi pertolongannya, tetapi Dia juga saudara ada berkat yang tak terduga yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Abraham berkatnya yang tak terduga tadi, tiba-tiba ada domba jantan di belakangnya. Ada berkat tak terduga, siap-siap saudara ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya ada berkat yang tak terduga, tetapi juga ada berkat hidup di dalam kemenangan. Dalam ayat yang ke-17b, firman Tuhan berkata, dalam ayat yang ke-17b, Alkitab berkata, dan keturunanmu itu akan menduduki
kota-kota musuhnya. Kata menduduki itu juga dipakai dengan kata mengalahkan. Dan keturunanmu itu akan mengalahkan kota-kota musuhnya. Artinya apa? Tuhan berkati dengan kemenangan. Ya, ada berkat yang tak terduga, juga ada berkat hidup di dalam kemenangan. Abraham bahkan keturunannya diberi berkat kemenangan. Saya, saudara, bersyukur karena kemenangan yang Tuhan berikan itu bukan kemenangan yang biasa-biasa loh, saudara. Dia bisa menaklukkan, menundukkan kota demi kota, itu bukan pekerjaan yang mudah kalau tanpa campur tangan Tuhan. Sebaliknya juga dalam kehidupan kita, kemenangan yang Tuhan anugerahkan, pasca saudara dan saya bisa melewati dalam masa ujian hidup kita, itu bukan kemenangan yang biasa-biasa. Ayo kita akan lihat satu persatu. Kemenangan yang seperti apa yang Tuhan berikan. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Perhatikan saudara, kemenangan yang gilang gemilang. Atau dengan kata lain kemenangan yang besar. Itu yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Dia bisa menduduki kota demi kota, dia bisa mengalahkan kota demi kota. Kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang sangat besar. Catat itu yang pertama, kemenangan yang gilang gemilang atau kemenangan yang sangat besar. Yang kedua, Roma 8 ayat 37. Alkitab berkata, tetapi dalam semuanya itu kita, perhatikan apa saudara, lebih apa? Daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan, lebih daripada orang-orang yang menang. Itu kemenangan yang Tuhan berikan. Lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam terjemahan ILT dikatakan lebih daripada pemenang, ya, orang-orang yang menang itu dipakai dengan kata menang mutlak. Jadi ada kemenangan yang mutlak. Tidak cukup hanya kemenangan yang mutlak, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan mendapat kemenangan yang sempurna. Wow. Ada kemenangan yang gilang gemilang atau kemenangan yang sangat besar. Ada kemenangan yang mutlak dan mendapat kemenangan yang sempurna. Itu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Abraham. Tentu juga dalam kehidupan kita ada berkat kemenangan yang Allah anugerahkan. Manakala saudara dan saya bisa melewati dalam masa ujian dalam hidup ini. Saudara-saudara, bagaimana sekali lagi dengan kita? Ayo, saudara jangan merasa, aku sedang sendiri kok Pak. Tidak, tadi lihat, Tuhan ada dalam segala kondisi kehidupan Abraham. Demikian juga dalam kehidupan kita. Yang terakhir, apa yang terjadi setelah Abraham dia bisa melewati dalam masa ujian dalam kehidupannya. Dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ke-18, Alkitab berkata pada bagian yang terakhir, saudara-saudara, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, bangsa-bangsa akan mendapat berkat oleh keturunan Abraham. Artinya apa? Saudara, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara jangan ngambil kesimpulan dulu, wah Pak, terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Untuk bangsa-bangsa terlalu jauh. Beda, saya nangkapnya begini saudara. Lingkupnya itu makin meluas.
Abraham dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, juga termasuk keturunannya. Artinya itu lingkupnya makin meluas. Makin meluas, tidak makin menyempit, tetapi makin meluas. Hidup kita juga kayak begitu. Tuhan mau pakai kita menjadi berkat. Lingkupnya itu makin luas, bukan makin menciut, makin mengkecil. Gereja harus jadi berkat, makin meluas jangkauannya. Tidak menjadi gereja yang eksklusif, ya, tetapi inklusif. Artinya apa? Sikap eksklusif itu cenderung memandang negatif perbedaan yang ada. Tapi kalau sikap inklusif itu cenderung memandang positif perbedaan yang ada. Benar ada perbedaan. Tetapi orang-orang yang inklusif sikapnya adalah dia punya cara pandang yang positif. Bukan berarti kalau ada perbedaan pasti itu akan mempersulit. Oh tidak. Justru perbedaan yang terjadi itu bisa makin memperluas kapasitas yang Tuhan sedang taruh dalam kehidupan gereja ini. Gereja bukan bicara masalah gedungnya, tetapi bicara masalah saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Ketika saudara dan saya bisa melewati masa ujian ini, Tuhan mau pakai saudara dan saya, kapasitasnya itu makin meluas, bukan makin kecil. Tuhan makin tambahkan, saudara. Tidak makin berkurang, tapi makin bertambah. Itu hakikatnya bagaimana seseorang ketika dia sudah melewati dalam masa ujian dalam hidupnya. Tuhan akan pakai dia. Bisa jadi berkat. Kapasitasnya makin meluas, tidak makin berkurang. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, jangan kaget, jangan heran. Kalau gereja ini jadi berkat, mulai dari dalam, untuk tetangga, ya, kanan kiri, untuk kota lain, untuk kota-kota lain, bahkan untuk bangsa-bangsa, itu hakikatnya seperti itu, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Cakupannya tidak makin menyempit, tapi makin meluas. Jadi istilahnya berkat ini tidak dimakan sendiri. Tapi apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup saudara, itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Dan itulah panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Kiranya saudara-saudara, 3 hal ini akan mendorong saudara untuk tidak takut ketika saudara dan saya masih berada dalam masa ujian dalam hidup ini. 3 bagian ini sebenarnya akan memberikan sebuah dorongan untuk kita. Ada firman pengharapan yang Tuhan kasih ketika saudara dan saya bisa melewati dalam masa ujian dalam hidupmu. Itu sebabnya jadilah saudara-saudara pribadi yang kuat, pribadi yang tegar, pribadi yang tidak mudah putus asa. Siang hari ini izinkan Tuhan melawat saudara. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan dengan satu pujian, selalu bersyukur. Ayo kita akan selalu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Tidak ada cara yang lain. Kiralabaka syakara bara labaka shikata karalabas. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini saudara dan saya bisa melewati masa ujian tertentu dalam hidupmu. Dengan apa kita bisa membalas kasih Tuhan yang kita terima selama ini? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus, kenapa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita bersyukur, saudaraku. Karena Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang sampai detik hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Amin. Dia selalu menopangmu. Haleluya, Jesus. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kami selalu bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang menopang kami. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Oh, Engkau Allah yang setia. Kuralama shikaralama shakarabaramu. Kiralama shakarabarabaralama shalaralamu. Kurialama shakarabaralayamo. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami dapat melewati sampai detik hari ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Masing-masing bersyukur, berterima kasih. Yang kesekian kalinya kalau kita ada sampai siang hari ini. Ini berkat kemurahan Tuhan, Dia menopang saudara senantiasa. Kami bersyukur Tuhan sampai detik hari ini. Kami dapat melewati masa ujian kami satu demi persatu. Kami percaya Engkau ada di dalamnya. Ada keterlibatan Tuhan yang begitu maha dahsyat sehingga kami ada hari ini. Itu karena berkat Engkau Tuhan. Kalau Abraham bisa melewati dalam masa-masa ujian dalam hidupnya, Engkau beri kesanggupan bagi setiap kami juga untuk dapat melewati dalam masa-masa ujian hidup setiap kami. Sebab Engkau mengaruniakan kemenangan yang mutlak. Engkau mengaruniakan kemenangan yang sempurna. Untuk kami dapat menikmati berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Justru di masa-masa yang paling sulit hari-hari ini. Itu sebabnya kami mau dedikasikan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau. Perkenan hidup kami, perkenan bisnis kami, perkenan keluarga kami, perkenan pelayanan kami ya Tuhan.
agar sungguh-sungguh kami dapat menikmati akan berkat Tuhan di masa sulit. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara, ada beberapa hal yang menjadi penekanan warta pada saat siang hari ini. Yang pertama adalah pelaksanaan baptisan akan dilaksanakan pada hari Kamis, ya, pada tanggal 1 April 2021 pukul 16 atau pukul 4. Nah, sedangkan pukul 15.30 atau setengah 4 itu kita pakai untuk persiapan. Jadi saudara bisa datang pukul setengah 4, ya, persiapan untuk ganti jubah dan sebagainya. Kemudian jam 4 sekali lagi akan langsung kita mulai untuk pelaksanaan baptisan. Itu yang pertama. Yang kedua, sehari sebelumnya, ya, tepat pada hari Rabu tanggal 31 Maret akan diadakan rapid bagi calon baptisan dan hamba-hamba Tuhan yang akan terlibat di dalam sakramen baptisan air. Ya, ini akan dilaksanakan di ruang serbaguna pada pukul 13 atau jam 1 siang. Ya, jam 1 siang. Itu penekanan yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah ibadah kita di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, mohon kesediaannya bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan melayani saudara. Ada? Oke, puji nama Tuhan. Ya, selamat datang. Ya, kiranya Tuhan memberkati saudara di pertemuan ibadah-ibadah yang dilakukan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, mungkin bisa agak cepat dikit. Oke. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Baik. Ya. Oke, Tuhan berkati, silakan duduk. Dipersilakan duduk. Berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 22 sampai 28 Maret. Dipersilakan bangkit berdiri. Ada di antar saudara, silakan. Oke. Ya. 22 sampai 28 Maret. Oke, yang di atas ada? Yang di bawah ada 2. Baik, saudara-saudara, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan satukan hati. Terima kasih Tuhan, siang hari ini menjadi sebuah momentum yang tidak pernah bisa kami lupakan. Manakala Engkau menghadirkan kami di dalam dunia ini lewat kedua orang tua kami dan saudara kami yang khususnya yang berulang tahun pada saat hari ini. Perjalanan dari titik nol sampai hari ini ada banyak hal yang kami rasakan bahwa Tuhan turut campur tangan begitu dahsyat dan luar biasa. Bahkan Engkau berfirman, kejadian kami ajaib dan dahsyat. Tuhan, keajaiban dan kedahsyatan berkat-Mu itu juga dialami untuk saudara-saudara kami ketika mereka berulang tahun pada minggu-minggu ini. Apapun itu bentuknya, dalam hidup rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam pergumulan-pergumulan tertentu, kami yakin, hamba-Mu yakin bahwa Engkau turut berperkara mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada satupun di antara saudara kami yang terlewatkan, yang berulang tahun pada saat minggu ini untuk mereka menerima berkat yang terbaik yang asalnya dari Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang saat ini baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya, kami harapkan agar saudara-saudara bisa mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Demikian juga kami juga menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun dan hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya pada kesempatan yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Betapa indahnya kalau kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sendiri yang akan memimpin, menyertai perjalanan hidup kami. Pada hari ini juga kami bersyukur untuk pimpinan, penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan serta berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga memungkinkan kami bisa mengembalikan perpuluhan sekaligus kami juga bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Karena kami tahu itu semua karena kasih pimpinan dan penyertaan serta berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami ingin agar supaya kami makin kaya di dalam kebajikan, supaya melalui apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, itu benar-benar dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka saat ini ada di rumah-rumah mereka? Ataukah pada saat ini mereka ada di rumah sakit? Baik yang ada di dalam kota maupun yang di luar kota. Bahkan saudara-saudara kami yang saat ini dengan permintaan doa dari kami agar mereka bisa mendapatkan kasih kemurahan daripada Tuhan. Seluruh keluarga mereka kena COVID-19. Kami ingin Tuhan menyatakan kasih, kuasa dan pertolongan-Mu. Karena kami masih tetap yakin bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Dan kami tahu bahwa Tuhan kami tidak pernah berubah. Dari dulu kemarin, sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan kami ingin agar Engkau sendiri yang akan melawat mereka, menjamah mereka. Sehingga mereka boleh melihat bahwa apa yang Tuhan katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sesuai dengan janjimu, mereka akan mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka, yaitu jamahan daripada Tuhan. Sehingga seluruh keluarga mereka bisa dijamah dan disembuhkan oleh kuasa darah daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Siap